Resep yang pertama, kali ini aku mau masak sop tahu putih, wortel, dan jamur kuping. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Aku gunakan 1 biji wortel ukuran sedang. Wortelnya ini diiris tipis. Mau diiris bulat boleh, mau diiris serong juga boleh. Setelah wortel dipotong semua, lalu kita sisihkan. Ini aku gunakan 2 potong tahu putih. Tahunya ini diiris kotak. Kalau punya tahu sutra, bisa diganti dengan tahu sutra. Kalau suka tahunya kenyal, tahunya juga bisa diganti tahu kuning. Setelah tahu dipotong semua, lalu kita sisihkan. Ini aku gunakan daun bawang, aku pakai yang bagian hijau diiris kasar. 1 batang daun seledri diiris kasar juga. Setelah daun seledri dipotong semuanya, selanjutnya kita sisihkan. Untuk bumbunya ini aku pakai 2 siung bawang putih digeprek, selanjutnya diiris kasar. Ini aku gunakan jahe seukuran ibu jari diiris tipis. Panaskan sedikit minyak goreng, masukkan bawang putih dan jahe. Tumis bawang putih dan jahe hingga beraroma. Setelah bawang putih dan jahe beraroma, selanjutnya tambahkan 500 ml air. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, lalu aduk. Kalau suka boleh ditambah gula, tapi kali ini aku masaknya tanpa gula. Selanjutnya masukkan wortel, masukkan juga tahu putih. Aduk dan masak hingga wortel empuk. Setelah mendidih dan wortelnya setengah matang, masukkan jamur kuping. Karena jamur kuping ini matangnya lebih cepat daripada wortel. Selanjutnya aduk. Karena aku kebetulan lagi merebus ayam, jadi ini aku tambahkan kaldu ayam sekitar 3 centong sayur. Jangan lupa koreksi rasa, karena ini tadi ditambah kaldu ayam jadi kurang asin. Ini aku tambahkan garam lagi sedikit. Ini aku cek dulu apakah wortelnya udah empuk. Nah, ini wortelnya udah empuk. Untuk rasa bisa disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya masukkan daun bawang dan daun seledri. Aduk dan masak hingga daun bawang dan daun seledri ini layu. Setelah mendidih merata, ini udah matang, lalu matikan api. Siapkan mangkok, tuang sop tahu wortel jamur kuping ke dalam mangkok. Dari aromanya ini kayaknya enak. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang kedua, kali ini aku akan membuat masakan deso. Tumis daun singkong dan jantung pisang, kesukaan aku. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 1 biji jantung pisang, udah aku rebus, aku peras airnya dan aku iris kecil-kecil. Dan ini 1 ikat kecil daun singkong, aku rebus juga. Setelah direbus, diperes dan diiris. Kita siapkan bumbunya. Ini ada 4 siung bawang merah diiris tipis. Aku kalau masak tumis paling suka bumbunya diiris-iris. Tapi kalau kalian suka bumbunya dihaluskan, bumbunya juga boleh loh dihaluskan. Kita sisihkan dulu bawang merah. Ini aku gunakan 3 siung bawang putih diiris tipis. Karena bawang putihnya kecil, aku gunakan 3 siung. Kalau bawang putihnya besar, cukup 1 siung aja. Ini aku gunakan 2 biji cabai merah keriting diiris serong. Kalau suka pedas boleh ditambah cabai rawit. Karena aku nggak suka pedas, jadi cuma gunakan cabai merah keriting aja. Tuang minyak goreng secukupnya. Selanjutnya masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga sudah harum. Selanjutnya masukkan cabai. Tumis kembali hingga cabainya layu. Setelah cabai layu, masukkan 70 ml air.
Selanjutnya masukkan setengah sendok teh terasi sangrai, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh garam. Kalau suka boleh ditambah micin, boleh ditambah gula. Lalu aduk. Selanjutnya masukkan jantung pisang dan daun singkong. Aduk hingga tercampur merata dan masak hingga airnya habis. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Kalau di desa, jantung pisang dan daun singkong itu nggak beli, jadi aku sering masak seperti ini. Setelah airnya benar-benar habis, tumis jantung pisang dan daun singkong udah jadi. Siapkan piring, lalu pindahkan ke atas piring. Mau dimakan tumis aja enak, dimakan sama nasi pun enak. Tumis jantung pisang dan daun singkong ini walaupun dimakan tanpa nasi akan tetap terasa kenyang. Resep yang ketiga, kali ini aku akan memasak ayam kuah pedas kesukaan keluarga aku. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan ayam. Ayamnya ini udah direbus dan udah aku masukkan di freezer, tapi udah aku keluarkan dari tadi. Mungkin kalau mentah sekitar 1 kilo. Kita sisihkan dulu ayamnya. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Ada 2 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, sedikit jahe, 10 biji cabai rawit, 2 biji cabai merah keriting, seperempat sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar biji, dan 50 ml air. Selanjutnya bumbunya dihaluskan. Kali ini bumbunya di blender aja supaya masaknya lebih cepat dan enggak ribet. Tapi untuk kalian yang enggak suka bumbu di blender, bumbunya boleh diulek manual. Setelah halus lalu matikan dan angkat. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan 2 lembar daun salam, lengkuas, 5 lembar daun jeruk purut, setengah sendok teh kunyit bubuk. Kalau nggak ada boleh diganti kunyit segar. Selanjutnya ditumis hingga bumbu matang dan harus benar-benar matang. Kalau bumbunya kurang matang, nanti sayurnya ini rasanya kurang enak. Setelah bumbu benar-benar matang, selanjutnya masukkan kaldu ayam. Ini kaldu dari merebus ayamnya, jadi aku pisah. Selanjutnya tambahkan santan encer kira-kira 300 ml, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula merah. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Selanjutnya diaduk. Lalu masukkan ayam. Aduk sebentar. Selanjutnya tutup dan masak hingga kuah menyusut dan bumbu meresap ke dalam ayam. Jangan lupa sekali diaduk ya. Setelah diaduk ditutup kembali. Nah, ini kuahnya udah menyusut, lalu diaduk lagi. Karena ini ayamnya dari freezer, walaupun udah direbus, tapi dia keras kembali, jadi harus direbus agak lama. Selanjutnya masukkan santan kental sekitar 200 ml. Aduk hingga santan mendidih. Setelah mendidih pun harus tetap diaduk supaya santannya enggak pecah. Setelah mendidih merata, matikan api. Supaya rasanya lebih enak, jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Siapkan mangkok, lalu pindahkan ke dalam mangkok. Ayam kuah pedas ini biasanya dimasak saat lebaran. Tapi sekarang walaupun nggak lebaran, kalau ingin makan ayam kuah pedas ini ya tinggal masak aja. Nggak perlu nunggu lebaran seperti dulu. Resep yang keempat. Kali ini aku mau masak sayur tahu dan mie, masakan khas Ponorogo, yang biasanya dimakan sama nasi tiwul. Tapi kalau nggak ada nasi tiwul, dimakan sama nasi beras pun juga enak. Ini aku siapkan 3 potong tahu putih yang sebelumnya sudah aku kukus supaya lebih kenyal.
Tapi kalau suka tahunya lembut, sebaiknya tahunya nggak usah dikukus dulu, langsung aja. Berhubung kali ini mau masak yang kenyal, jadi tahunya aku kukus dulu. Misalkan nggak ada tahu putih, boleh diganti tahu kuning. Selanjutnya tahunya ini dipotong dadu. Setelah tahu dipotong semua, lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 15 biji cabai rawit merah, 1 sendok teh ketumbar biji, 50 ml air. Lalu bumbunya dihaluskan, mau di blender boleh, mau diulek juga boleh. Tapi kali ini aku masaknya bumbunya di blender aja, supaya lebih cepat dan enggak ribet. Setelah bumbu halus, matikan, lalu angkat. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 lembar daun salam, lengkuas, setengah sendok teh kunyit bubuk. Kalau nggak ada, boleh diganti kunyit segar. Berhubung kunyit segar aku lagi habis, jadi aku gunakan kunyit bubuk aja. Lalu tumis bumbu hingga matang. Setelah bumbu benar-benar matang, selanjutnya tambahkan 300 ml air. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh penyedap rasa atau micin. Kalau nggak suka boleh di skip. Kalau suka gula boleh ditambah gula. Tapi kali ini aku masaknya tanpa gula. Selanjutnya masukkan tahu. Aduk dulu sebentar. Setelah agak mendidih, masukkan mie telur atau mie bakso. Boleh pakai merek apa aja. Ini minyak aku taruh di bawah supaya tenggelam ke air karena tahunya tadi udah matang. Jadi nggak perlu lama merebusnya, cuma kita tunggu mie-nya matang. Setelah mendidih lalu kita aduk, mie-nya jangan terlalu matang ya, supaya enggak hancur. Selanjutnya tambahkan 300 ml santan. Ini aku pakai santan biasa ya, nggak terlalu encer juga nggak terlalu kental. Selanjutnya aduk dan masak hingga santannya mendidih. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Jangan lupa koreksi rasa, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Setelah rasanya udah pas, udah enak, dan sudah mendidih merata, air tahu dan mie ini udah matang. Selanjutnya matikan api. Supaya rasanya lebih enak, jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Pindahkan ke dalam mangkok. Dulu pertama kali aku datang ke Ponorogo, melihat sayur tahu dan mie ini kayaknya kok aneh ya. Tapi setelah lama tinggal di Ponorogo, lama-lama kok enak ya sayur tahu dan mie. Kalau nggak ada tahu, tahunya bisa diganti dengan tempe.